Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 67, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat itu mereka bersulang. Semua orang mengiyakan apa yang Muharram katakan, dan meminta Akram untuk mengatakan dua patah kata. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakan beberapa patah kata. Akram juga tidak menolak lagi. Dia beranjak dari tempat duduknya dengan mengangkat gelas anggurnya, pandangan matanya entah disengaja atau tidak melihat ke arah Rahman, dan tersirat rona bangga di dalam matanya. Kemarin dia sedikit mencurigai akan status Rahman, tetapi sekarang dia merasa jika Rahman hanyalah orang biasa dan seperti apa yang terlihat. Teringat saat dulu ternyata dia dikalahkan oleh seseorang yang begitu miskin membuat perasaannya begitu kesal. Teman-teman sekalian, 8 tahun lalu kita berada di dalam kelas yang sama, kita bersama dalam waktu 4 tahun, ini adalah takdir yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Waktu itu kita duduk di pinggir jendela yang saat musim dingin akan terasa sangat dingin, dan sekarang kita bersama dalam kehangatan. Entah seberapa kencang angin yang menerpa kita, guyuran hujan sederas apapun, dan seterjal apa jalanan yang kita tempuh, kita semua akan menjadi pendukung yang akan menguatkan satu sama lain. Ayo teman-temanku semua, demi pertemanan berharga kita, bersulang. Bersulang. Hampir semua orang mengangkat gelas dan menyodongkan ke arah Akram untuk saling bersulang. Sebenarnya Supri juga ingin beranjak dan bersulang, tetapi dia melihat Rahman yang masih tidak bergeming membuatnya ragu dan dia hanya duduk dengan tenang. Akram meletakkan gelasnya di atas meja, dia melihat Rahman dan Supri yang tidak bergeming, seketika membuat pandangannya menyiratkan tatapan penuh cemoohan dan merendahkan, membuatnya tidak senang. Selanjutnya, setiap orang mulai bersulang satu sama lain. Pak Akram memanglah berbeda, kata sambutan pun benar-benar berkelas. Aku dulu juga pernah mendengar pimpinan yang mengatakan sambutan saat memulai acara minum, tetapi tidak satupun dari sambutan yang mereka katakan lebih baik dari apa yang Pak Akram katakan. Marwah berkata dengan senyum ramah. Aku hanya mengatakan apa yang terlintas di dalam benakku saja, jangan memujiku seperti itu. Akram berkata merendah, mengatakan apa yang terlintas di dalam benak saja bisa sebagus itu, benar-benar berkelas. Muharram tertawa lebar, tentu saja, ayo kita bersulang untuk Pak Akram. Salah satu laki-laki di sampingnya kembali menambahkan. Mereka bertiga mengangkat gelasnya bersulang untuk Akram. Setelah mereka bersulang, mereka melihat Rahman dan Supri yang minum sendiri, membuat mereka mengerutkan kening mereka karena merasa heran akan sikap yang mereka tunjukkan. Rahman, Supri, sebelumnya kami bisa membiarkan kalian yang tidak bersulang bersama, sekarang kalian masih tidak bersulang untuk menghormati Pak Akram. Apa kalian merasa jika kehidupan kalian sudah sangat hebat? Seseorang bertanya dengan keheranan, bersulang itu bukan hanya untuk mereka yang memiliki kehidupan yang cemerlang saja kan? Rahman mendongakkan kepalanya dan berkata dengan begitu tenang, apa maksudmu jika Pak Akram masih tidak pantas untuk kalian ajak bersulang? Marwah mulai mengejek. Marwah membenci Rahman karena ingin membalas sakit hatinya terhadap Rahman. 4 tahun silam, dia ditolak mentah-mentah oleh Rahman di depan teman kuliahnya. Sejak itu, Marwah mulai memendam dendam terhadap Rahman. Siapapun pantas untuk kita ajak bersulang, siapapun juga mungkin tidak pantas untuk aku ajak bersulang, yang paling penting adalah perasaan pada saat itu. Tentu saja jika kalian menganggap aku yang merasa jika Akram masih tidak pantas untuk aku ajak bersulang, maka anggap saja dia tidak pantas. Rahman mengangkat bahunya dengan tersenyum tipis. Hari ini Akram mengundang mereka sepasang suami istri untuk datang ke acara reuni kali ini, tentu saja karena dia tidak memiliki niat baik untuk mereka, tetapi kenapa Rahman masih saja membiarkan Akram bersikap semaunya? Meskipun Akram hanya seorang kepala bagian, dan jika pamannya yang sebagai wakil biro datang, maka Rahman tidak akan bersikap seenaknya seperti ini terhadapnya. Oh ya, kalian dengarlah, ternyata ada seseorang yang tidak tahu malu di sini. Di acara yang diadakan oleh Pak Akram ternyata dia masih berani mengatakan jika Pak Akram masih tidak pantas untuk dia ajak bersulang. Marwah berkata dengan menunjuk ke arah Rahman dengan begitu keras karena khawatir jika ada yang tidak mendengar perkataannya. Oh, ya, Bos Rahman, sejak kapan kamu berubah menjadi begitu memalukan seperti ini?
Pendapatan setiap bulan sudah ratusan juta atau bahkan miliaran. Apa kamu tidak ingin membuat temanmu ini merasakan kesuksesanmu? Iya benar, kita semua adalah teman lama, biarkan semua orang minum bersamamu. Mendengar perkataan itu membuat seseorang kembali mencemoohnya, jika kamu merasa iri dengan kesuksesan Pak Akram maka akui saja, kenapa masih berlagak sok hebat, apa yang tidak kami ketahui dari kalian berdua. Herko tersenyum licik, sebelumnya saat di ruangan tadi dia merasa tidak senang terhadap Rahman, dan sekarang dia ingin membalaskan kekesalannya. Iya benar, di zaman ini ada begitu banyak macam orang, ada orang yang iri akan keberhasilan orang lain, dan tidak terima akan kehebatan orang lain. Tatapan Marwah terarah kepada Rahman, melihat semua orang yang mulai memojokkan Rahman, membuat hatinya entah kenapa merasa senang. Supri, Rahman, masalah kalian aku tidak ingin membahasnya lagi, mereka semua sudah mengetahuinya, kamu sudah bukan seorang konglomerat lagi, dan bisa dibilang jika kamu sekarang adalah orang miskin yang sebenarnya. Pak Akram membiarkanmu duduk di meja utama, dan tidak mempermalukan kamu juga malah tidak bersedia bersulang untuknya, kamu benar-benar orang yang tidak tahu diuntung. Fani menggelengkan kepalanya melihat Supri, aku. Supri yang sekali lagi dicaci seperti ini membuat ekspresi di wajahnya semakin tidak mengenakan. Dia bukan tidak ingin bersulang dengan Akram, hanya saja saat dia dicemooh di hadapan semua orang sebelumnya hanya Rahmanlah yang bersedia membantunya, dan membuatnya merasa jengah dengan teman-temannya yang lain. Dan ditambah dengan Rahman yang tidak bersulang dengan Akram jadi membuatnya semakin malas untuk melakukannya. Akram juga melihat Supri dengan tatapan yang begitu dingin, Rahman tidak bersikap baik kepadanya dia masih bisa mengerti, karena di antara mereka berdua terdapat dendam lama, dan dulu mereka juga merupakan saingan. Tetapi Supri si miskin ini, dalam acara reuni ini dia sudah bersedia untuk mengundangnya, dan dia masih tidak bersikap baik kepadanya, di acara yang Akram menjadi tuan rumahnya. Supri sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Rahman. Akram di mata kalian juga merupakan sosok yang hebat, tetapi di mataku, dia hanyalah seperti orang biasa saja. Jika kalian ingin menjilatnya maka itu urusan kalian, tetapi jangan libatkan kita berdua. Tentu saja, jika kalian memaksa ingin menyinggungku, maka aku akan meladeni kalian. Rahman sudah begitu paham dengan teman lamanya ini. Tak disangka, teman lamanya semuanya memandang yang berada, tak ada uang, maka tak sayang. Tidak ada jabatan maka tidak dipandang. Mereka sama seperti anjing, demi menjilat Akram, dan asal kesempatan datang, mereka menggigit dan enggan untuk melepaskannya. Ada beberapa orang yang sampai melupakan prinsipnya. Teman lama yang seperti ini, dan reuni yang seperti ini benar-benar membuat Rahman sedikit tertarik. Cih, kita memintamu bersulang untuk Pak Akram karena kita menganggap keberadaanmu, jadi orang harus tahu diri, apa kamu pikir jika Pak Akram akan meminum anggur dari semua orang yang bersulang dengannya? Marwah masih melihat Rahman dengan tatapan yang merendahkan. Rahman, saat kuliah dulu kamu dan Pak Akram memiliki sedikit masalah, tetapi saat ini Pak Akram memiliki kedudukan dan kekuatan, tetapi tidak mempermasalahkan apapun denganmu, apalagi yang kamu inginkan. Kamu tidak berterima kasih dengan baik maka sama saja dengan kamu tidak menghormatinya. Apa kamu tahu orang sering mengatakan jika kebencian akan membunuhmu? Seseorang juga mulai menambah suasana semakin memanas dan mengincar Rahman, dan juga Supri, kalian benar-benar keterlaluan, Pak Akram tidak mempermasalahkan kalian, kalian juga harus mengerti apa yang disebut bersyukur, jika aku adalah kalian, maka aku akan bersulang untuk kepala Akram sebanyak 3 gelas. Dan memohon maaf kepada Pak Akram, sebagai manusia, kalian jadi manusia juga harus fleksibel, terkadang terlalu bebal juga malah akan menyulitkan kalian. Fani mulai menasehati mereka. Rahman menggelengkan kepalanya, dan akhirnya dia mulai beranjak dari tempat duduknya, tatapannya tertuju kepada semua orang, dan dia berkata dengan tenang. Aku duduk di sini karena mempertimbangkan jika dulu kita adalah teman selama 4 tahun di universitas, kalian semua di sini duduk dengan tenang tetapi hanya cemoohan yang keluar dari mulut kalian, jika tidak. Rahman masih menggelengkan kepalanya dan dia tidak meneruskan perkataannya, dia merasa sakit hati, dan hanya menghela napas panjang. Ayo pergi, sekarang reuni yang seperti ini benar-benar sudah tidak ada artinya. Rahman berkata sambil melangkah keluar. Supri juga terlihat mengikutinya keluar. Luna hanya bisa menghembuskan napas panjang di dalam hatinya, teman seperti itu benar-benar membuatnya tidak ingin berkata-kata lagi, dia beranjak dan juga melangkah keluar. Mereka bertiga keluar dari hotel bersamaan,
dia melihat ada sosok parubaya yang baru saja turun dari mobil. Laki-laki itu saat melihat Rahman, dia langsung mendekat ke arahnya. Dia tidak menyangka ternyata Rahman juga ikut berpartisipasi dalam reuni ini dan ia terlambat hadir, bersambung.